Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari dengan NIM 23531057. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen mutu terpadu pendidikan. Yang pertama itu adalah pengertiannya. Manajemen mutu terpadu merupakan proses perbaikan secara terus-menerus atau berkesinambungan yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka mencapai sekolah yang bermutu. Kepala sekolah sebagai manajemen puncak berperan penting dalam suksesnya pelaksanaan implementasi manajemen mutu terpadu di sekolah. Konsep sekolah bermutu atau unggul perlu ada dalam konsep setiap kepala sekolah. Kepala sekolah perlu memahami manajemen mutu sebagai suatu falsafah, metode, teknik, dan strategi manajemen untuk perbaikan mutu sekolah. Karena kinerja organisasi sekolah senantiasa dinilai masyarakat dalam situasi yang semakin maju seperti sekarang ini. Kepala sekolah dan para guru perlu memahami harapan masyarakat terhadap sekolahnya. Menurut Gaspers, pada dasarnya manajemen kualitas atau quality management terpadu didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan performasi secara terus-menerus atau continuous performance improvement pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Perbedaan manajemen mutu terpadu dengan manajemen lain yaitu terletak pada penggunaannya. Dalam manajemen dikenal macam-macam manajemen, misalnya strategic management dan total quality service. Namun, pada prinsipnya, semua mengacu pada teori dasar manajemen yang mempunyai fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling. Manajemen mutu terpadu menekankan pada manajemen kualitas secara menyeluruh. Strategic management menekankan pada strategi dalam manajemen. Sedangkan total quality service menekankan pada manajemen kualitas layanan atau jasa. Dalam pendidikan telah dikenal manajemen berbasis sekolah yang menekankan pada otonomi sekolah untuk mengatur kepentingannya sendiri sesuai dengan kondisi dan situasi sekolah dan lingkungannya. Manajemen berbasis kompetensi menekankan pada kompetensi komponen-komponen sekolah, terutama kompetensi guru yang langsung melahirkan output sekolah. Kedua macam manajemen ini pada dasarnya mengacu pada teori dasar manajemen. Namun, ada yang membedakan manajemen mutu terpadu dengan manajemen lainnya dari beberapa segi bila dibandingkan dengan manajemen konvensional, yakni ada perbedaan segi sasarannya. Menurut Margono Slamet, pada manajemen konvensional yang dimanage adalah 3M, men, money, materials. Sedangkan pada TQM yang dimanage adalah kualitas atau mutu dari barang dan jasa yang dihasilkan. Nurdin 2002. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu merupakan suatu konsep yang berupaya melaksanakan sistem kualitas. Untuk itu diperlukan perubahan besar dalam budaya dan sistem nilai dalam organisasi. Menurut Hensler dan Barnell, ada 4 utama dalam manajemen mutu terpadu. Usman Husaini 2010. Yaitu, yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Dalam manajemen mutu terpadu, konsep mengenai kualitas dan pelanggan diperluas. Kualitas tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi tertentu, tetapi juga ditentukan oleh pelanggan. Pelanggan itu sendiri meliputi pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Kebutuhan diupayakan untuk dipuaskan dalam segala aspek. Karena itu,
Segenap aktivitas organisasi atau perubahan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Yang kedua yaitu respek terhadap setiap orang. Dalam suatu organisasi yang tergolong bertaraf internasional, setiap individu dipandang memiliki talenta dan kreativitas yang khas. Dengan demikian, setiap individu merupakan sumber daya organisasi yang paling bernilai. Karena itu, mereka diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, yaitu manajemen berdasarkan fakta. Dalam manajemen mutu terpadu, suatu keputusan berorientasi pada fakta. Maksudnya, bahwa setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan perasaan atau feeling. Berkenaan dengan hal ini, ada dua konsep utama. Pertama, yaitu prioritas, yaitu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek secara bersamaan, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Karena itu dengan menggunakan data maka manajemen dan tim dalam organisasi dapat memfokuskan usahanya pada situasi tertentu yang dipandang sangat vital. Yang kedua yaitu variasi kinerja manusia. Data statistik dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian yang signifikan dari setiap sistem organisasi. Dengan demikian, manajemen dapat memprediksikan hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Selanjutnya adalah langkah-langkah manajemen mutu terpadu pendidikan. Yang pertama yaitu melakukan perbaikan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tentu perlu melakukan perbaikan dalam jangka panjang dan perlu adanya kerjasama antara kepala sekolah, guru, staf, peserta didik, serta wali murid peserta didik. Yang kedua yaitu standar mutu. Pentingnya menetapkan standar mutu yaitu agar lembaga punya pedoman dan contoh atau target yang harus dicapai agar semuanya berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu perubahan kultur. Perubahan kultur tidak hanya bicara tentang mengubah perilaku guru dan staf, tetapi juga memerlukan perubahan metode pengarahan sebuah institusi. Dan yang keempat yaitu merubah organisasi, yaitu menjadikan organisasi atau tempat kerja ternyaman untuk para anggotanya, membuat anak didik nyaman saat pembelajaran, membuat orang tua yakin menyekolahkan anaknya di lembaga tersebut. Dan yang terakhir, hubungan baik dengan pelanggan. Kepala sekolah mampu menempatkan diri baik pada guru dan staf peserta didik, bahkan wali peserta didik tanpa menempatkan dirinya sebagai senior atau yang berkuasa di lembaga. Selanjutnya yaitu asesmen penerapan manajemen mutu terpadu pendidikan. Asesmen penerapan manajemen mutu terpadu pendidikan atau MMTP adalah suatu pendekatan manajemen yang memusatkan perhatian pada mutu pendidikan melalui peningkatan mutu baik peserta didik, guru, kurikulum, dana, sarana, dan prasarana, hingga masyarakat. MMTP dalam pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Asesmen penerapan atau MMTP pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, yang pertama itu evaluasi mandiri. Sekolah atau lembaga pendidikan melakukan evaluasi sendiri terhadap penerapan MMTP. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan MMTP dan untuk identifying areas for improvement. Yang kedua yaitu evaluasi eksternal. Evaluasi eksternal dilakukan oleh pihak luar sekolah atau lembaga pendidikan seperti tim penilai dari Kementerian Pendidikan, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan atau BAN, atau lembaga independen lainnya. Evaluasi ini
bertujuan untuk mendapatkan penilaian objektif terhadap penerapan MMTP. Hasil evaluasi eksternal dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga yaitu benchmarking. Benchmarking adalah proses membandingkan kinerja sekolah atau lembaga pendidikan dengan sekolah atau lembaga pendidikan lain yang dianggap lebih baik. Benchmarking ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti studi banding, pertukaran informasi, dan benchmarking online. Hasil benchmarking dapat digunakan untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan sekolah atau lembaga pendidikan dan untuk identifikasi area for improvement. Model penerapan manajemen mutu terpadu pendidikan. Dengan mengkombinasikan prinsip-prinsip tentang mutu oleh para ahli dengan pengalaman praktek, telah dicapai pengembangan suatu model sederhana, akan tetapi sangat efektif untuk mengimplementasikan manajemen mutu terpadu di sekolah. Model tersebut terdiri dari komponen-komponen berikut, yaitu Tujuannya yaitu perbaikan terus-menerus, artinya mutu selalu diperbaiki dan disesuaikan dengan perubahan yang menyangkut kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selanjutnya yaitu prinsip. Prinsipnya itu fokus pada pelanggan, perbaikan proses, dan keterlibatan total. Dan yang terakhir itu elemen, yaitu kepemimpinan, pendidikan, dan pelatihan, struktur pendukung, komunikasi, ganjaran dan pengakuan, serta pengukuran.